Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Berginting, NPM 2008100075, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu HTML. Nah, sebelum kita bahas ke sana, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pengertian HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet, singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Hypertext mengacu pada hyperlink yang mungkin terdapat dalam halaman HTML. Bahasa markup ini mengacu pada cara teks digunakan untuk menentukan tata letak halaman dan elemen di dalam halaman. HTML juga disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen, sehingga bisa ditampilkan pada layar komputer dan bisa dipahami oleh para pengguna internet. Struktur HTML terdiri dari tag HTML, tag head, dan tag body. HTML. Tag HTML merupakan tag pembuka HTML, yaitu dari dokumen HTML. HTML selalu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup HTML yaitu tag penutup HTML yang merupakan akhir dari dokumen HTML. Head. Head merupakan tag tempat meletakkan informasi header. Pada tag ini terletak tag title, tag informasi web, meta tag link dengan dokumen bahasa pemrograman lain seperti CSS, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Tag head ini juga memiliki tag penutup yaitu tag penutup head. Title. Title merupakan tag untuk mendefinisikan judul web. Tag ini juga memiliki tag penutup yaitu tag penutup title. Body. Body merupakan tag sebagai tempat untuk meletakkan seluruh isi web. Tag penutup dari tag ini adalah tag penutup body. Seluruh isi web yang akan dibuat dikerjakan di dalam tag body, yaitu antara tag pembuka dan tag penutupnya. Selanjutnya, memahami setiap kata yang berkandung hypertext sendiri dimaksud sebagai metode yang digunakan untuk berpindah laman web ke laman lain. Usai mengklik tulisan atau simbol yang muncul di halaman website, lalu istilah markup diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan tag HTML terdapat teks di dalamnya. Contoh, jika mengetik suatu teks dengan tanda tag, maka teks tersebut akan muncul dengan huruf tebal atau bold di laman website. 1. Fungsi utama HTML. Untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dijangkau dengan lebih mudah. Seluruh laman situs web yang ada di internet dibuat dengan HTML dan tak ada promosi. 2. Menandai teks pada suatu laman. HTML ditulis pada suatu halaman dokumen dengan tag atau simbol tertentu. Simbol dan tag tersebut akan membuat tampilan teks menjadi tebal, miring, bergaris tebal, dan sebagainya. Misalnya, jika membuat suatu teks menjadi miring atau miring di laman HTML, harus ditulis kode untuk teks tebal dan untuk teks bergaris bawah. Contoh, cara membuat HTML di bawah ini adalah contoh halaman web dasar yang ditulis dalam HTML dengan deskripsi setiap bagian dan fungsinya. Sebagai bahan utama untuk halaman web dasar, setiap baris dijelaskan di bawah dengan lebih rinci. Nah, karena saya menggunakan handphone, jadi saya udah buat materinya lebih awal. Jadi saya tinggal mengcopy dan menjalankannya. Sekarang kita tinggal mengcopy dan kita pastikan ke aplikasinya. Nah, sekarang saya sudah memastikan program yang sudah kita kopikan tadi. Tadi saya sudah menjelaskan apa arti dari masing-masing tag, seperti tag title untuk mendefinisikan judul. Di sini saya membuat judulnya mengenal CSS.
Dan di tag bodinya atau isinya saya buat bertulisan Vcom Unika. Font size-nya saya buat 90 pixel. Dan jenis teks alike-nya adalah center. Dan warna background-nya saya buat berwarna putih. Nah, sekarang tinggal kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari program di atas. Welcome to Vcom Unika. Sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, 1. Baris doctype menjelaskan versi HTML. Halaman itu ditulis sehingga browser internet dapat menafsirkan teks yang mengikutinya. 2. Tag pembuka memungkinkan browser mengetahui bahwa ia sedang membaca kode HTML. 3. Bagai berisi informasi tentang halaman seperti judul, tag meta, dan di mana bisa menemukan file CSS. 4. Bagian berisi semua yang dapat dilihat di browser. Semisal, semua teks yang terlihat di sini terkadang dalam tag badan. 5. Tag adalah judul halaman yang terlihat. 8. Tag adalah paragraf teks. Sebagai besar halaman web seperti ini memiliki beberapa tag paragraf. Di dalam paragraf terdapat tag yang menebalkan kata. Contoh kata dalam paragraf. Adapun kelebihan dan kekurangan HTML, sama seperti hal teknis lainnya dalam dunia web, bahasa markup ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihan HTML. 1. Digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. 2. Dijalankan secara alami di setiap web browser. 3. Mudah dipelajari. 4. Open source dan sepenuhnya gratis. 5. Rapi dan konsisten. 6. Menjadi standar resmi dikelola oleh W3C. 6. Interaksi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Kemudian berikut adalah kekurangan HTML. 1. Umumnya digunakan untuk halaman web statis, untuk fitur dinamis, dan bisa digunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Tidak bisa menjalankan logik, alias semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama seperti header dan footer. 3. Fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat sebagian browser. 5. Perilaku browser terkadang sulit diprediksi. Misalnya, browser lama tidak selalu bisa merender tag yang lebih baru. Adapun kesimpulan dari HTML ini adalah, sampai di sini Anda sudah mempelajari apa itu HTML, pengertiannya dan cara kerjanya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang HTML. Jika ada salah perkataan dan kekeliruan dari saya, tolong kasih saran yang sopan. Karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.